Cerita dimulai ketika seorang pemuda bernama Kartik ditemani sahabatnya Dena datang menemui seorang pria untuk melamar putrinya yang bernama Anu. Namun lamaran itu langsung ditolak. Sang ayah menilai Kartik belum layak menikahi putrinya karena belum memiliki rumah sendiri. Di situ Kartik pun berusaha meyakinkan, bahkan berjanji akan memberi Anu sebuah rumah. Tetapi ayahnya bersikeras menolak. Dia pun hanya ingin menikahkan putrinya dengan pria yang sudah mapan dan jelas-jelas memiliki tempat tinggal tetap. Mendengar itu Anu hanya bisa menangis. Dia sangat mencintai Kartik, tetapi dia juga tahu dirinya tidak bisa melawan keputusan orang tuanya. Dan sejak hari itu Kartik bekerja keras, hingga akhirnya berhasil membeli sebuah rumah kecil di sebuah komplek apartemen sederhana. Hingga suatu hari Anu datang sambil membawa koper. Ternyata dia kabur dari rumah orang tuanya dan memilih menikah dengan Kartik, lalu tinggal bersama di apartemen kecil itu. Anu dan Kartik pun memulai kehidupan baru di sana. Mereka bekerja sama membersihkan dan merapikan rumah hingga benar-benar nyaman ditempati. Hai, வணக்கம். Mereka pun tinggal di Blok F1, lokasi yang berada di tengah kompleks dan cukup strategis. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam petir menyambar bangunan apartemen dan membuat suasana menjadi mencekam. Dan esok harinya saat Kartik pergi bekerja dan Anu sendirian di rumah, keanehan pun mulai muncul. Ketika Anu sedang membereskan kamar, dia terkejut melihat coretan krayon merah di balik lemari. Padahal dia yakin dinding itu bersih saat pertama kali datang. Anu pun memotret coretan itu dan mengirimkannya kepada Kartik. Namun Kartik tidak percaya. Dia mengira Anu hanya lupa. Lalu karena sedang sibuk, Kartik menutup percakapan begitu saja. Lalu sore harinya Anu yang sedang mandi tidak menyadari kalau televisi di ruang tamu menyala sendiri, memutar tayangan kartun anak-anak. Dan volume TV itu naik perlahan hingga semakin keras. Lalu saat keluar dari kamar mandi, jelas Anu pun terkejut dan buru-buru mematikannya. Tetapi hanya beberapa detik kemudian TV itu menyala lagi. Dan dari kejadian itu Anu jadi kepikiran. Dan tidak lama suara gesekan krayon kembali terdengar. Lalu saat dicek, coretan itu ternyata bertambah besar dibanding foto sebelumnya. Hingga sesaat kemudian, bentuk coretan itu kini berubah menjadi gambar sebuah rumah. Rumah yang sangat mirip dengan blok apartemen mereka, yaitu F1. Karena ketakutan, Anu memutuskan menunggu Kartik di taman. Lalu ketika Kartik pulang, dia pun mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu di rumah mereka yang tidak bisa dijelaskan. Namun Kartik kembali menenangkan istrinya. Dia mengatakan mungkin itu hanya perasaannya saja. Kartik juga mengingatkan bahwa rumah itu adalah hasil kerja kerasnya. Dia pun meminta Anu untuk tetap tenang dan tidak berpikir macam-macam. Sementara itu di tempat lain, teror serupa dialami oleh seorang anak kecil bernama Mahi. Saat sedang bermain jimbot, dia kaget ketika kipas angin menyala sendiri, lemari terbuka tanpa disentuh dan lampu hidup sendiri. Rasa penasaran membuat Mahi mendekati lemari yang bergetar. Dan begitu dia mendekat, pintu lemari langsung tertutup dan Mahi terjebak di dalam. Beberapa menit kemudian orang tuanya menemukannya. Lalu mereka pun langsung membawanya ke dokter mengira anak mereka sedang demam. Tetapi saat diperiksa, Mahi sama sekali tidak panas. Dia pun hanya berkata berulang kali bahwa dia melihat hantu. Di situ dokter pun menganggap itu hanya cerita anak-anak. Tetapi Mahi bersikeras karena dia mengalami semuanya sendiri. Mendengar itu dokter mencoba trik sederhana. Ia pun memberi kesepakatan jika hantu itu benar ada, Mahi pun boleh bertanya apakah ada orang di sana. Kalau ada yang menjawab, dokter dan orang tuanya akan percaya. Tetapi jika tidak ada balasan apapun, berarti hantu itu tidak ada. Lalu mendengar penjelasan itu, Mahi pun langsung setuju dengan perjanjian tersebut. Sementara Kartik bekerja seperti biasa. Sementara istrinya menghabiskan waktu dengan membereskan rumah. Dia memasak air lalu meletakkan wadah kotor ke dalam wastafel. Setelah itu dia pun kembali ke kamar dan sempat menoleh sebentar ke arah dapur untuk memastikan semuanya berjalan normal. Namun saat sedang melipat pakaian, Anu pun tiba-tiba teringat pada wadah kotor tadi. Dia yakin betul bahwa wadah itu awalnya dalam keadaan kosong, tetapi tadi saat menoleh jadi terisi air. Lalu ketika diperiksa, benar saja keran air sudah menyala. Dan yang lebih mengejutkannya lagi,
Keran itu pun bergerak dengan sendirinya, seolah ada tangan yang tak terlihat yang memutarnya. Setelah Kartik pulang, mereka akhirnya memanggil tukang servis. Menurut tukang itu, keran air memang sudah tua. Saat Anu menceritakan kejadian misterius yang dialaminya, Kartik pun kembali meyakinkan bahwa semuanya hanya kebetulan. Dia merasa semua masalah sudah selesai karena keran sudah diperbaiki, dan dia pun tidak mau mendengar penjelasan apapun. Singkat cerita, esok harinya, Anu mencoba mencari jawaban dari para ibu-ibu komplek. Dia pun memberanikan diri bertanya apakah ada yang pernah mengalami kejadian aneh di apartemen ini. Namun semua warga justru mengatakan bahwa komplek ini sangat nyaman, aman, bahkan membawa keberuntungan. Tetapi tukang sayur yang mendengar percakapan mereka berkata bahwa dia sudah berjualan di daerah ini sejak pertama kali apartemen tersebut dibangun, tepatnya sekitar 10 tahun yang lalu. Menurut ceritanya, dulu pernah ada satu keluarga yang menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya dan kasusnya pun tidak pernah terungkap. Yang dia ingat hanyalah satu hal, yaitu keluarga tersebut tinggal di gedung Blok F. Jelas ucapan itu membuat Anu terdiam karena dia dan Kartik tinggal di Blok F1. Anu spontan menatap gedung tempat tinggalnya dan dia melihat bekas sambaran petir di dinding bagian atas, persis peristiwa yang sempat terjadi beberapa hari yang lalu. Anu yang cemas segera menghubungi Kartik, tetapi suaminya itu tidak merespon. Lalu dia pun terbayang dengan coretan krayon di tembok, dan tidak lama laci di belakangnya terbuka sendiri. Lalu saat mendekat, tiba-tiba teror di rumah ini pun semakin kuat meskipun siang hari. Barang-barang di sekitar berantakan, TV menyala lagi dengan volume yang semakin keras, dan ketika akan melarikan diri, pintu pun terkunci sendiri. Lalu Anu pun langsung pingsan. Setelah mendengar kabar dari tetangga, Kartik dan Dena langsung pulang lalu melihat Anu yang sudah ditenangkan. Lalu ketika bertanya apa yang terjadi, Anu malah meminta suaminya melihat coretan dinding bergambar rumah dengan tulisan "Rumahku, Keluargaku". Namun Kartik yang sudah melihat justru menganggap itu hanyalah gambar anak kecil yang mungkin tertinggal saat proses pengecatan pertama. Di situ Anu pun berusaha menjelaskan semua kejadian dari awal, termasuk cerita tukang sayur yang katanya dulu ada keluarga yang hilang misterius di Blok F. Dan menurut Anu mungkin sejak awal mereka sudah diperingatkan untuk tidak menempati rumah ini. Mendengar itu Kartik malah sedih. Dia mengira Anu sengaja membuat-buat cerita karena tidak betah tinggal di rumah yang dia perjuangkan dengan susah payah. Dari pernyataan itu Anu juga kecewa sebab suaminya justru membela rumah bukan dirinya. Dan dari sini dia pun bertekad tidak akan mengeluh lagi, meskipun setiap hari harus hidup dalam ketakutan. Lalu malam itu ketika suasana rumah sunyi, Kartik menutup jendela karena angin kencang. Namun tidak lama setelah dia kembali duduk, jendela itu pun terbuka sendiri. Dan tiba-tiba dari kamar mandi terdengar suara air mengalir, padahal istrinya sudah tidur. Tidak lama pintu kamar mandi terbuka perlahan. Lalu jejak kaki basah muncul di lantai berjalan menuju sebuah kamar. Jejak itu pun berhenti di depan ayunan kecil, lalu bergerak seperti ada sesuatu yang duduk di atasnya. Melihat kejadian di luar nalar ini, Kartik terpaku. Sekarang dia pun percaya apa yang dikatakan istrinya selama ini. Dan setelah kejadian itu Kartik dan Anu memutuskan memanggil pendeta. Namun setelah ritual dilakukan, pendeta pun mengatakan tidak menemukan tanda-tanda energi negatif. Ia pun hanya memberikan benang pelindung sebagai perlindungan sementara. Namun malam harinya teror justru kembali. Bel rumah berbunyi sendiri. Pintu terbuka lalu tertutup lagi tanpa ada sosok di depan sana. Sementara itu di kamar, Anu terkejut melihat tulisan krayon merah di tembok. Dengan pertanyaan apakah ada orang lain di rumah ini. Kartik dan Anu bingung bagaimana tulisan itu bisa muncul begitu saja. Di situ Anu berpikir mungkin ada seseorang atau sesuatu yang ingin berkomunikasi dan meminta Kartik untuk menjawabnya. Lalu tidak lama mereka kaget karena tulisan itu langsung dibalas dengan bertanya, "Siapa namamu?" Di situ Anu langsung membalas dengan memberi nama suaminya. Dan terungkaplah fakta jika selama ini teror itu bukan dari hantu, melainkan antara Mahi dan juga keluarga Kartik. Aadhar card, PAN card lagi. என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். Di situ Mahi pun senang mengira hantu itu telah membalas pesannya, seolah dia menang dengan kesepakatan bersama sang dokter. Sehingga dia pun mencoba membuktikan dengan berkata kepada orang tuanya
Namun jelas orang tua tidak akan percaya. Tetapi Piji Ibu Mahi kaget ketika dia sendiri melihat ada tulisan baru. Seolah ada tangan yang menggerakkan dan suaminya Ramesh hanya terdiam menyaksikan semua ini. Tapi dia sendiri mulai percaya jika putranya itu tidak berbohong. Ramesh pun mencoba komunikasi dengan bertanya apa yang hantu ini inginkan. Dia berpikir mungkin ada sesuatu yang belum terlaksana, makanya hantu di rumahnya gentayangan. Tetapi justru pernyataan itu malah jadi masalah baru. Kedua keluarga ini akhirnya saling tuduh tidak ada yang mau mengaku sebagai hantu. Karena memang keduanya sama-sama masih hidup. இந்த பேய்க்கு நானும் உங்களை மாதிரி பேயெல்லாம் இல்லை, நாங்க உயிரோட தான் இருக்கோம். யோ, நாங்களும் உயிரோட தான் இருக்கோம். என்னது உயிரோட இருக்காங்களா? Di situ Ramesh pun semakin bingung sampai pingsan. Mahi pun segera menyalakan kipas angin di kamarnya. Dan anehnya hal yang sama terjadi di rumah Kartik. Sebab kipas anginnya menyala sendiri. Seolah semua benda terhubung satu sama lain. Dan terjawablah sudah jika semua teror yang dialami Anu sebenarnya berasal dari apa yang terjadi di rumah Ramesh. Dan begitu pun sebaliknya. Kedua keluarga ini pun bertanya asal masing-masing. Dan mereka terkejut luar biasa saat menyadari bahwa keduanya tinggal di apartemen yang sama. Bahkan di blok yang sama, yaitu F1. Lalu pertanyaannya, jika mereka tinggal di tempat yang sama, mengapa mereka tidak bisa saling melihat? Untuk membuktikannya keduanya bertukar nomor telepon. Tetapi ketika dicoba dihubungi, kedua nomor itu sama-sama tidak aktif. Yang pada akhirnya mereka pun sepakat untuk bertemu langsung di taman apartemen. Kartik dan Anu pergi keluar malam itu dalam cuaca cerah. Tetapi anehnya Ramesh dan Piji justru mencarinya saat hujan deras. Mereka pun saling menunggu dan mencari tapi tak saling menemukan. Setelah itu keduanya sama-sama kesal seolah dipermainkan. Bahkan Ramesh sampai rela basah kuyup demi mencari keberadaan Kartik. Sementara Kartik sendiri heran karena di dunianya tidak ada hujan sama sekali. Seketika kebingungan memuncak. Dan ketika alarm jam berbunyi, Kartik pun mendapat ide dengan bertanya tanggal pada Ramesh. Dan perlahan keduanya sama-sama menjawab jika hari ini tanggal 30 September. Namun ketika ditanya sekarang tahun berapa, di situ Kartik terkejut bukan main. Sebab Ramesh mengaku hidup di tahun 2012. Sementara Kartik berada di tahun 2022. Keduanya pun terpaut 10 tahun. Tetapi hal ini jelas tidak masuk akal. Ramesh pun tetap curiga. Dan dia masih tetap menganggap Kartik sebagai makhluk halus, sehingga dia pun mencoba mengusirnya dengan berbagai cara dan berbagai keyakinan. 야, என்னடா இவ்ளோ மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு அல்லேலூயா முருகனுக்கு அங்க பாரு முருகன். Tetapi setelah dicoba tidak ada cara yang mempan sama sekali. Kartik yang kesal akhirnya mencoba meyakinkan kalau dirinya memang benar-benar hidup di tahun 2022. Lalu ketika melihat handphonenya, dia pun punya ide dengan melihat berita-berita di tahun 2012 lewat internet. Lalu dia pun menemukan 3 kejadian penting yang akan terjadi pada besok tepat di tanggal 1 Oktober. Menurut catatan pertama akan ada seorang pejabat tinggi India yang masuk rumah sakit. Kedua, sebuah bus akan terperosok dan menyebabkan kemacetan. Lalu ketiga, pertandingan kriket India melawan Australia yang akan dimenangkan oleh India di menit-menit terakhir. Di situ Kartik pun berkata, jika semua ini salah, dirinya pun akan mengaku sebagai hantu. Tetapi jika semuanya benar, maka keluarga Ramesh harus percaya dirinya memang ada dan masih manusia. Singkat waktu, Ramesh pun menjalani hari-hari seperti biasa. Dia membuka toko servis radionya, sementara istrinya bekerja di butik. Awalnya berita pejabat hanya tentang peresmian rumah sakit dan bukan masuk rumah sakit. Sementara Ramesh mulai ragu. Namun malamnya keluarga Ramesh pulang dengan wajah panik dan menuliskan pesan di tembok. Jika semua ramalan Kartik benar-benar terjadi. Karena tadi siang sebelum pulang dia mendapat kabar pejabat pemerintah masuk rumah sakit hingga menimbulkan kekacauan. Bus terperosok yang menyebabkan kemacetan besar. Dan India benar-benar menang kriket di detik-detik terakhir. Di situ dia pun akhirnya percaya dan mengakui jika Kartik benar-benar datang dari masa depan. Begitupun Kartik yang meyakini keluarga Ramesh dari masa lalu karena dia telah melihat data pemilik apartemen lama di Blok F yang menyatakan bahwa di tahun 2012 memang ada keluarga bernama Ramesh dan Piji yang tinggal di unit itu.
டோனி லாஸ்ட் விஷயம்லாம் நடக்கும்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு. இன்டர்நெட் நான் பீட்சா வேர்ல்டில் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ண 12B பஸ் ஆக்சிடென்ட் அன்னைக்கு நாளானைக்கு 2022 வரைக்கும் நாங்க ஒத்துக்கிறோம். Hingga akhirnya kedua keluarga sepakat memanggil ilmuwan yang mereka kenal. Dan dari penjelasan mereka, kejadian aneh yang dialami dua keluarga ini disebut sebagai Tesseract. Tesseract itu sederhananya seperti ruangan tambahan yang sebenarnya ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kita pun hidup di dunia 3 dimensi, ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau Tesseract ini adalah ruangan dimensi keempat, yang punya arah baru yang tidak ada di dunia kita. Karena itu dalam peristiwa seperti di film ini, Tesseract bisa terlihat seperti ruangan aneh, waktu yang bergerak tidak normal, atau tempat di mana benda bisa muncul dan hilang tanpa logika. Singkatnya, Tesseract adalah ruangan di dimensi lain yang kadang bocor ke dunia manusia, sehingga muncul kejadian-kejadian aneh yang seolah tidak punya sumber. Kalau teman-teman masih penasaran, tinggal cari di Google apa itu Tesseract. Penjelasan ilmiahnya memang ada dan bisa dipahami. இதுக்கு பேர் தான் டெசராக்ட். ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அது எங்கேயும் ஒரே ஸ்பேஸை ஷேர் பண்றோம். இந்த வீடே ஒரு பெரிய டெசரக்டா மாறி இருக்கு. Kedua keluarga itu akhirnya menyadari bahwa mereka memang bisa saling menggunakan semua perabotan di rumah. Namun mereka tidak bisa saling melihat secara fisik maupun bersentuhan. Seolah dua dunia berjalan berdampingan, hidup di rumah yang sama tetapi berada di dimensi yang berbeda. Karena tidak ada jalan keluar, hanya ada dua pilihan, tinggalkan rumah ini, atau terus hidup berdampingan dengan keluarga tak kasat mata. Hari-hari mereka pun berjalan penuh kekacauan. Mereka pun memakai toilet bersamaan, menonton TV bersamaan, bahkan benda-benda sering ikut bergerak tanpa sengaja, karena peristiwa di kedua dunia terjadi secara bersama. Dan lama-kelamaan kedua keluarga ini jadi kesal dan saling balas dendam kecil. Ramesh pun sering terbangun karena mimpi buruk. Gangguan di malam hari membuat Kartik sulit tidur hingga sering dimarahi bosnya. Sampai pada suatu hari, Kartik pun ketiduran di tempat kerja dan pekerjaannya berantakan, yang pada akhirnya dia pun dipecat. Anu tentu marah besar. Menurutnya semua ini gara-gara keluarga Ramesh yang terus mengganggu. Pertengkaran pun terjadi di balik tembok, saling marah tapi tidak pernah bisa melihat satu sama lain. Lalu esok harinya Ramesh pulang lebih awal. Daripada terus kesal, ia pun memilih memperbaiki lampu rumah yang sedang konslet. Sedangkan di dunia lain, Anu juga baru pulang dan mendapati lampu rumahnya padam. Ketika alat perbaikan Ramesh terjatuh, dia akhirnya memperbaiki lampu secara manual. Sementara itu tetangga menyuruh Anu memeriksa sikring rumahnya. Dan tepat pada saat Anu menekan saklar itu, lampu rumah Kartik menyala bersamaan pas pada detik Ramesh sedang memegang kabel listrik. Untungnya Ramesh sudah hampir selesai, sehingga tidak terjadi sesuatu yang fatal. Tetapi tidak lama setelah itu, Anu pun baru menyadari sebuah pesan yang muncul dari dunia lain. Tertulis di tutup box sikring untuk tidak menyalakan listrik sebelum jam 11:30 siang. Dari situ dia pun langsung sadar mungkin Ramesh pasti sedang memperbaiki sesuatu. Namun Anu buru-buru pergi dan digantikan Kartik yang baru pulang. Secara kebetulan bisa-bisanya kabel tersangkut di gigi Ramesh. Kartik yang tidak tahu langsung menyalakan lampu. Seketika Ramesh pun terpental. Dan barulah setelah itu Kartik melihat pesan tersebut. Piji pun panik dan segera ke rumah sakit. Untungnya nyawa Ramesh masih selamat. Lalu Piji yang sedang emosi besar menganggap keluarga Kartik melakukan balas dendam. Dia menuduh mereka hampir membunuh Ramesh, dan dia pun ingin Kartik segera keluar dari rumah itu. Tidak lama kemudian Mahi muncul dan dengan polosnya dia meminta maaf kalau ibunya sering marah-marah. Dia pun berharap Anu bisa berteman baik dengan keluarganya. Mahi bahkan merasa bahagia jika Kartik mau tetap tinggal bersama mereka sebagai satu keluarga. Mendengar itu Anu pun merasa hangat melihat ketulusan bocah itu. Namun meski suasana mulai membaik, dia percaya keputusan paling terbaik adalah menjual rumah ini. Hingga pada akhirnya Kartik setuju untuk menjual rumah itu. Meskipun jelas hatinya terasa sangat berat. Dia dan Anu meminta izin kepada keluarga Ramesh agar minggu sore mereka tidak beraktivitas. Karena akan ada tamu yang datang untuk melihat rumah. Hingga hari yang ditunggu pun tiba.
seorang agen properti datang sebagai calon pembeli. Agen itu paham bahwa jika sebuah rumah dijual pasti ada alasan tersembunyi, entah itu masalah ekonomi atau ada masalah lain. Maka dia pun mulai memeriksa seluruh bagian rumah dengan teliti. Lalu dia pun menemukan tembok yang rapuh, gagang pintu yang sudah tidak layak, serta lantai yang mulai retak. Saat agen sedang mengecek kamar mandi, keluarga Ramesh kebetulan pulang. Ketika toilet tiba-tiba menyiram sendiri, Kartik pun hampir kehabisan kata-kata. Tetapi Anu yang cerdik dengan cepat berbohong. Ia berkata jika rumah ini dilengkapi dengan sensor otomatis, mulai dari toilet, lampu, kipas hingga wastafel. Dan si agen pun terkesan melihat kecanggihan itu, serta dia pun siap membeli rumah dengan harga tinggi. Namun situasi berubah saat pintu terbuka sendiri dan terdengar suara ramai. Dan rupanya hari itu adalah ulang tahun Mahi. Semua tetangga datang memberi kejutan. Ramesh dan Piji berusaha menahan agar tidak terlalu banyak aktivitas yang memicu kejadian aneh. Tetapi seorang anak kecil mengambil kursi kayu untuk tempat kue ulang tahun. Dan di dunia Kartik kursi itu bergerak sendiri. Sontak agen yang melihatnya semakin bingung, mengira kursi itu juga menggunakan sensor otomatis. Agar tidak makin curiga, Dena menyuruh agen itu beristirahat di kamar. Namun di dalam kamar si agen melihat tembok penuh coretan krayon. Bersamaan dengan itu Piji masuk ke kamar dan menulis untuk memberitahu bahwa mereka sedang merayakan ulang tahun Mahi. Melihat tembok yang bisa menulis sendiri, si agen ketakutan dan langsung kabur. Sehingga dia pun tidak jadi membeli rumahnya. Untungnya setelah kejadian itu ada tetangga yang memberitahu bahwa saudara mereka dari luar negeri sedang mencari rumah. Mendengar itu Kartik dan Dena senang dan mereka pun segera menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Sementara itu di dunia lain Ramesh sedang menyetrika pakaian di atas ranjang. Tidak lama kemudian Kartik dipanggil oleh Anu. Sementara Ramesh dipanggil oleh tukang gas LPG. Begitupun Dena juga keluar dari kamar. Namun tanpa disadari, setrika panas itu tertinggal di atas pakaian yang langsung membakar dokumen penting yang sudah disiapkan. Setelah tahu apa yang terjadi, Ramesh meminta maaf karena teledor meninggalkan setrika itu. Namun bagi Kartik kejadian itu adalah puncak dari semua masalah. Sedangkan Anu semakin yakin bahwa tinggal di sana terlalu berbahaya. Dia mengira keluarga Ramesh sengaja membuat semua ini untuk mengusir mereka secara halus. Sehingga dia meminta Kartik untuk pergi dan tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Tetapi Kartik langsung menolak. Sebagai laki-laki dia merasa gengsi jika harus tinggal di rumah mertua. Lagi pula dia sudah membayangkan bagaimana ayah Anu akan menghina keadaannya. Mendengar itu Anu pun kecewa berat dan akhirnya memutuskan pergi sendiri. Di situ Kartik jadi frustasi. Dia menyalahkan Ramesh atas semua kejadian. Sebab dirinya telah kehilangan uang, kehilangan pekerjaannya, kehilangan rumahnya, dan kini kehilangan istrinya. Dan sekarang dia merasa semuanya hancur sekaligus. Dari sini Dena dan teman lain menenangkannya. Di situ Kartik pun heran kenapa kejadian aneh ini hanya menimpa dirinya dan keluarga Ramesh. Padahal apartemen tersebut sudah berkali-kali berganti pemilik. Tetapi kenapa cuma mereka berdua yang terhubung? Temannya yang seorang ilmuwan pun menyimpulkan satu hal. Dia yakin pasti ada rahasia besar atau hubungan kuat di masa lalu. Karena kalau ingin menghentikan anomali ini, Kartik pun harus bertemu mereka di dunia nyata. Tidak pakai lama Kartik dan Dena pun mulai mencari. Mereka pun bertanya ke penghuni lama dan membenarkan bahwa dulu memang ada keluarga bernama Ramesh. Tetapi penghuni lama itu pernah pergi ke luar negeri beberapa tahun. Dan saat kembali Ramesh pun sudah tidak tinggal di sini lagi. Lalu atas informasi mereka mendatangi toko radio Ramesh, tapi kini sudah berubah menjadi konter HP. Begitu juga di butik tempat Piji bekerja. Dan pemiliknya berkata kalau Piji sudah lama keluar tanpa kabar. Lalu pemilik apartemen sebelumnya cerita jika Ramesh menjual rumah itu tanpa membawa barang satupun. Dan semua barang serta perabotan diberikan kepadanya persis yang dia berikan juga kepada Kartik. Sementara di dunia 2012, Ramesh juga mendapat peringatan dari ilmuwan kenalannya untuk mencari Kartik. Mereka pun harus saling menemukan kalau ingin menghentikan anomali ini. Lalu ketika Ramesh sedang parkir di pinggir jalan, dia pun tiba-tiba ditabrak tukang pizza dari belakang. Dari situ barulah dia ingat perkataan Kartik, jika dulu juga Kartik bekerja sebagai kurir pengantar pizza. Ramesh pun mendatangi setiap gerai pizza dan bertanya apakah ada karyawan bernama Kartik. Lalu setelah mendapat nomor teleponnya,
Dia pun langsung menghubungi Kartik yang jelas bingung karena Ramesh bicara seolah mereka kenal dekat. Ramesh menjelaskan bahwa dia berasal dari tahun 2012, tinggal di apartemen Blok F1 dan ada Kartik lain di masa depan. Dia pun memohon Kartik untuk bertemu karena masalah ini menyangkut masa depan dan nyawa mereka berdua. Mendengar itu jelas Kartik bingung, tetapi karena Ramesh memohon, Kartik pun setuju untuk bertemu sore nanti. Sementara di masa kini Kartik dan Dena terus mencari. Namun di jalan sebuah insiden terjadi. Mereka pun jatuh dari motor dan foto-foto Ramesh berserakan hingga ke depan meja satpam yang sedang makan. Lalu keajaiban datang karena satpam itu mengenali wajah di foto. Dia bilang jika pria di foto ini adalah Ramesh yang sekarang bekerja di pabrik ini hingga pertemuan pun terjadi. Di situ Kartik langsung menjelaskan semuanya. Jika ada Ramesh lain di tahun 2012, mereka pun tinggal di apartemen yang sama. Bahkan pernah berselisih mengira mereka berdua adalah hantu. Namun mendengar itu jelas Ramesh di masa kini bingung dan mengira Kartik salah orang. Lalu memutuskan untuk pergi karena dia sedang bekerja. Melihat itu Kartik emosi bukan main. Karena hidupnya telah hancur tetapi Ramesh melupakan semua kejadian begitu saja. Dan di saat itu teman ilmuwannya menelpon kalau ada anomali lain yang belum sempat dia sampaikan. Jika benar di tahun itu Ramesh memang ada, tetapi ada juga Ramesh lain di dimensi yang berbeda. Sehingga apapun yang Kartik bicarakan, Ramesh yang ada di hadapannya tidak pernah mengalami kejadian yang serupa. Mendengar itu di situ Kartik pun sempat putus asa. Namun Ramesh di dunia ini melihat sebuah foto yang tertinggal menampilkan potret keluarga kecilnya. Dan ketika Kartik hendak pergi, Ramesh muncul meminta penjelasan lebih lanjut. Lalu sebelum kembali ke apartemen, Kartik pun meminta maaf kepada istrinya dan meminta datang untuk membantu memecahkan masalah ini. Ramesh masa kini dan istrinya datang ke apartemen. Mereka memang pernah tinggal di sana. Dan ketika melihat tulisan di tembok, Kartik pun menjelaskan semuanya bahwa di tahun 2012 ada keluarga Ramesh versi lain. Dan untuk membuktikannya, Kartik pun menyuruh kedua Ramesh bertanya soal rahasia yang hanya diketahui Ramesh dan istrinya. Lalu istri Ramesh di 2012 memberi pertanyaan, apakah Ramesh di masa depan sering terbangun tengah malam karena mimpi tertentu. Mendengar itu Ramesh masa kini terdiam, dan dia pun menjawab benar kalau memang dia sering mimpi tentang ibunya, karena dia terpisah dari ibunya sejak kecil, dan sampai saat ini mimpinya pun selalu sama. ரமேஷ் அடிக்கடி தூக்க எந்திரிப்பாரு. அந்த கனவு என்னன்னு அவங்க சொல்றது அது எங்க 2 பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவருக்கு அவங்க அம்மாவோட ஞாபகம் அப்பெல்லாம் அந்த கனவு Di titik ini kedua versi Ramesh sadar jika mereka memang orang yang sama, namun berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Keluarga Ramesh di 2012 lalu bertanya tentang masa depan, bagaimana keadaan mereka di tahun 2022, dan bagaimana dengan keadaan Mahi putranya sekarang. Mendengar itu keluarga Ramesh di masa sekarang malah terlihat sedih dan panik. PJ pun tiba-tiba ingat kalau hari ini adalah tanggal 20 Oktober 2022, dan di masa lalu hari ini juga adalah tanggal yang sama. Dia pun ingat kalau tanggal 15-nya Mahi ulang tahun. Lalu 5 hari setelah ulang tahun atau tepatnya hari ini, akan ada sesuatu yang terjadi dengan Mahi putranya. Maka dari itu mereka pun menyuruh agar mencari Mahi dan segera menyelamatkannya. மகிய பத்தி கேக்குறாங்க. சீக்கிரம் போய் மகிய காப்பாத்து. அது நடந்ததால எங்க கூட Dan benar saja Mahi kecil sedang bermain helikopter mainan yang tersangkut di pohon. Dia pun memanjat saat kondisi sedang hujan deras. Bersamaan Kartik yang sedang mengantar pizza teringat janjinya untuk mampir ke rumah Ramesh. Dan ketika lewat taman, dia melihat Ramesh yang panik sebab Mahi sedang dalam bahaya. Seketika Kartik berusaha menyelamatkan Mahi meski terhalang mobil galon. Dan entah bagaimana dengan nasib Mahi sekarang, namun bisa kita lihat Ramesh dan istrinya terlihat menangis histeris. Lalu tiba-tiba koneksi antara dua dimensi terputus. PJ masa kini pun menangis sebab pada tanggal itu dia benar-benar kehilangan putranya Mahi untuk selamanya. Namun tidak lama bel apartemen berbunyi. Ramesh di masa lalu memberi kabar jika Mahi masih selamat. Seolah anomali berubah menjadi kenyataan. Pintu dunia itu terbuka. Ramesh dan PJ masa kini dapat memeluk putra mereka, walaupun hanya sekejap. Seketika mereka pun teringat masa lalu, di mana tahun 2014 Mahi pergi untuk selamanya.
Di tahun 2016 mereka masih merindukannya. Lalu di tahun 2020 mereka mencoba menerima kenyataan. Dan di tahun 2022, keajaiban terjadi lewat sambaran petir di apartemen ini. Dan orang yang menyelamatkan Mahi bukanlah orang asing. Dia adalah Kartik di masa lalu, yang mana akhirnya dia pun percaya jika ada dirinya yang lain di dunia berbeda. Setelah itu Ramesh di masa sekarang akan memujuk Ramesh di masa lalu agar mengosongkan rumah ini demi Kartik supaya tinggal di sini. Tetapi Kartik langsung menolak. Baginya sudah cukup melihat keluarga Ramesh bahagia dan dia tidak mau merusak kebahagiaan itu. Sehingga dia pun balik memohon supaya Rameshlah yang tinggal di sini agar dapat terus berkomunikasi dengan putranya walau semuanya seolah tidak nyata. Lalu film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa waktu keluarga dan kesempatan kedua adalah hal yang tidak ternilai. Melalui kejadian anomali yang aneh dan membingungkan, para tokohnya belajar bahwa setiap pertemuan selalu punya alasan, dan setiap masalah menyimpan makna yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Kartik belajar bahwa kesabaran dan kepedihan yang dia alami ternyata menjadi jalan bagi seseorang untuk mendapatkan kembali harapan yang hilang. Ramesh dan Piji belajar bahwa cinta orang tua tidak pernah hilang meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Dan pada akhirnya, film ini pun menegaskan bahwa keajaiban bisa muncul dari tempat yang tidak terduga, serta bahwa pilihan kecil yang kita buat hari ini dapat menyelamatkan hidup seseorang di masa depan. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman Silokadiri selalu sehat dan bahagia selalu. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.